warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahap 2 tahun 2021 IAIN Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama saya Lili Anggraini. Saya guru MTS Al-Muhajirin Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab tahap 2 tahun 2021 dengan materi keteladanan Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam di kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut praktek video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya akan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk mengambil berkah kepada Allah dan supaya ilmu kita pun dapat maksimal, mari kita memulai dengan membaca. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Baiklah, dengarkan. Malima akan mengabsen. Azari Jega, Hadir Malima. Rutin Pasaribu, Hadir Malima. Azwaruddin Jega, Hadir Malima. Ahmad Khalil Pulungan, Hadir Malima. Guntur Putra Sihombing, Hadir Malima. Irfan Syakur, Hadir Malima. Khairul Ripaldi, Hadir Malima. Sakina Janna Pratiwi, Sariful Goda Bubis, berarti hari ini hadir semua ya. Cuman ada beberapa teman kita yang sedang mengikuti perlombaan ya untuk latihan. Jadi hanya ini yang berada di kelas ini ya. Coba kita perhatikan kondisi kelas kita. Apakah sudah bersih? Adakah sampah-sampah di sekitar kita, Nak? Tidak ada? Sudah bersih. Alhamdulillah. Apakah pagi hari ini sudah sarapan ya? Malima semuanya? Sudah salam tadi pagi orang tuanya? Sudah bersolawat kah hari ini? Ada yang belum? Mari kita bersolawat sama-sama, Nak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
dan keluarga kita juga yang di rumah mendapatkan syafaatnya Rasulullah di hari yaumul akhir. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mualimah akan bertanya tentang pembelajaran yang sebelumnya. Apa pembelajaran kita tentang minggu lalu, Nak? Adab terhadap Orang tua. Coba Mualimah tanya, apa itu orang tua? Silakan Noah. Silakan berdiri. Orang tua adalah yang membesarkan, melahirkan, dan mendidik. Contoh berbakti kepada orang tua apa saja? Mau pergi ke sekolah. Nah, kemudian membantu mencuci piring, kerjaan rumah, ya kan? Apalagi, pokoknya berbuat baik terhadap orang tua ya. Terima kasih untuk Lola, beri tepuk tangan. Kemudian siapa yang tahu guru itu siapa dan apa? Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Silakan Lola. Ya, semangat sekali. Guru yang memberikan kita ilmu pelajaran materi-materi sampai kita yang Sampai tahu. kita nanti sukses ya. Ya, Terus bagaimana cara kita nanti berbuat baik kepada guru, Nak? mendengarkan dia Ya. para materi, Ya, berbuat baik kepada dia, kepada guru. pada guru. Kemudian menghormati guru. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kita mau bahagia, selamat dunia dan akhirat, kita harus taat kepada orang tua dan guru. Nomor satu taat kepada Allah ya, jangan lupa sholat ya Nak ya. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik Mualimah ini semua, anak-anak Mualimah sudah kirimkan soal di WA grup kita. Boleh dibuka dan dikerjakan sekarang. Kaitan materi pembelajaran kita hari ini dengan kehidupan nyata adalah dari kedua kisah keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub alaihissalam, kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sikap optimis dalam keseharian. Dalam segala hal dan segala permasalahan kita harus optimis, seperti kisah Nabi Yunus alaihissalam yang optimis, tidak pesimis. Arti optimis itu adalah yakin ya. Kemudian yakin dalam apa? Optimisnya itu adalah yakin bahwa Nabi Yunus berdakwah kepada penduduk Nawa akan berbuah dengan hasil yang manis. Dan akhirnya memang betul kan? Jadi keteladanan Nabi Yunus ini adalah membuat rasa optimis tentang dakwahnya dia. Dan kita pun nanti setelah menjalannya, kita harus optimis dalam segala hal. Yang kedua, kita meneladani Nabi Ayub alaihissalam dengan karakteristik sifat Nabi Ayub yang sabar, taat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengurangi keimanannya atas segala musibah yang terjadi kan. Jadi kita pun demikian. Contohnya, ada kamu dapat musibah diberikan Allah, kita harus sabar. Kemudian dari Nabi Yunus tadi, kamu harus optimis dalam belajar. Kamu harus percaya diri bahwasanya kamu akan mendapatkan hasil yang bagus nanti di ujian semester. Kalaupun tak dapat nilai yang bagus seperti Nabi Ayub, harus sabar. Paham sampai di situ? Kaitan materi kita dengan pembelajaran? Paham, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan dalam keseharian kita. Ya, buku tulisnya, ambil alat belajarnya seperti buku tulis, pulpen, penggaris, dan lain-lain. Udah dibuka semua buku tulisnya? Alat tulisnya udah diambil semuanya? Udah siap ya menggali informasi, mencari informasi, serta membuat ringkasan sebelum Mualimah bagi kelompok. Ayo pulpennya nak. Oh ini ada punya Mualimah.
kita adalah menghayati kisah keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian membiasakan meneladani kisah keteladanan Nabi Ayub dan Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian menganalisis kisah keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub. Terakhir adalah menceritakan kembali kisah dari keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian indikator capaian kompetensi kita adalah meyakini kisah keteladanan, kemudian membiasakan meneladani, kemudian lagi memperjelas kisah keteladanan, kemudian menganalisis, menampilkan dan menyajikan cuplikan serta mampu menunjukkan perilaku yang menunjukkan perilaku tentang keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub alaihissalam. Tujuan pembelajaran kita adalah dapat memahami literasi, menggali informasi, kemudian memahami, membiasakan, serta kita dapat memperjelas dari video pembelajaran yang kita sampaikan, kemudian berdiskusi, kemudian lagi mampu memperjelas, nanti kita belajar kelompok, mampu menunjukkan contoh keteladanan dari Nabi Yunus dan Nabi Ayub alaihissalam. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Garis besar pembelajaran kita hari ini adalah tentang keteladanan Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kita nantinya setelah memahami pembelajaran kita ini dapat meneladani dari kisah keteladanan Nabi siapa nak? Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi ada dua keteladanan Nabi yang akan kita bahas untuk pembelajaran hari ini. Jadi maka dari itu kita harus betul-betul memahaminya, memaknainya, serta mempelajarinya sehingga nantinya kita dapat menggali informasi dan dapat kita pahami tentang keteladanan dari dua Nabi tersebut. Siapa tadi nabinya? Saya akan bagi kelompok kita ya menjadi beberapa kelompok untuk nantinya berdiskusi, menggali informasi, memahami dan berkomunikasi sebagai sintaksnya literasi kita ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti dibagi jadi beberapa kelompok. Silakan. Kalimat akan bagikan LKPD nantinya akan diisi ya dari hasil pemahaman kalian setelah memahami video. Kalau masih ada yang bersuara, udah bisa kita mulai? Ya, harus didengarkan kalimatnya ya. Perhatikan, jangan ada yang namanya Robi ya. Ya, jadi nanti akan kalimat bagikan LKPD nantinya akan memahaminya nanti ditulis di dalam situ. Nah, ya, bisa dipahami nak? Silakan saksikan video sumber pelajaran tentang keteladanan Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam. Kuat bisa. Ditambah sama yang dari semalam itu. Jadi hapus kok. Udah.
dari gambar berikut ini. Dari gambar yang di depan, apa yang dapat kamu amati? Silahkan Sakinah. Ikan paus menelan Nabi Yunus selama 40 hari. Ya, berarti gambarnya di situ adalah gambar ikan paus ya. Lalu ikan pausnya tersebut itu menelan selama 40 hari 40 malam. Dalam ayatnya itu, dalam Quran As-Saffat ayat 139 bahwasanya seandainya Nabi Yunus tidak mengingat Allah dengan zikrullah, dengan kalimat-kalimat Allah, maka kata Allah sampai hari kiamat Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan paus ya. Kemudian gambar yang kedua, siapa yang bisa memahami, memperhatikan dari gambar yang kedua? Silahkan, siapa? Iya, silahkan nak. Gambar yang kedua, Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang parah. Iya, kemudian dari gambar tersebut apa yang dapat kamu pahami setelah Nabi Yunus mendapatkan penyakit yang sangat parah? Dia tetap bersabar dan bersyukur. Iya, terima kasih untuk anak-anak Malimah sekalian semuanya. Beri tepuk tangan. Perhatikan teman kalian akan membacakan pemahaman dari buku paketnya. Jadi didengarkan ya. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah untuk berdakwah menghadapi penduduk Ninawah, suatu kaum yang keras kepala, menyembah berhala, dan suka melakukan kejahatan. Secara berulang kali Yunus memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau berubah, apalagi karena Yunus bukan dari kaum mereka. Hanya ada orang yang bersedia menjadi pengikutnya, yaitu Rubil dan Tanuh. Rubil adalah seorang yang alim bijaksana, sedangkan Tanuh adalah orang yang Lanjutan dari pemahaman dari informasi lain ya, atau dari buku paket. Dengarkan teman kalian. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra istri Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya. Istrinya banyak, anaknya banyak, hartanya melimpah ruah dan ternaknya tak terbilang jumlahnya. Ia hidup makmur dan sejahtera. Walau sedemikian ia tetap tekun beribadah. Segala nikmat dan kesenangan yang dikaruniakan kepadanya tak sampai melupakannya kepada Allah. Ia gemar berbuat kebajikan, suka menolong orang yang menderita, terlebih dari golongan fakir, para miskin. Para malaikat di langit terkagum-kagum dan sama membicarakan ketaatan Ayub dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Sementara itu, iblis yang mendengar pembicaraan itu merasa iri dan ingin menjerumuskan Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Tetapi keimanan Nabi Ayub lebih kuat dibandingkan godaan syaitan. Dari video pembelajaran tadi, PDT serta pemahaman dari buku paket dan amati gambar, apa yang kalian ambil informasi? Silakan tulis. Malimah akan memberikan informasi tambahan dari penjelasan-penjelasan yang tadi sudah kita lihat, sudah kita amati, dan sudah kita dengar. Yang pertama, keteladanan Nabi apa nak? Nabi Yunus alaihissalam ya. Nabi Yunus alaihissalam ini adalah diutus Allah untuk berdakwah tadi kan. Kemudian di sini ada rasa marahnya Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa marah? Karena penduduk Ninawa tidak mau mendengarkan. Mereka hanya mendengarkan ajaran yang dari dulu sudah mereka anut dari nenek moyang mereka. Dan hasil marahnya tadi, apa kata Nabi Yunus? Tunggu ajab Allah ya, katanya begitu. Lalu Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah. Lalu pada dalam keadaan marah ini juga Allah pun marah kepada Nabi Yunus. Dan Allah pun marah kepada penduduk Ninawa yang telah
membuat marah seorang nabi kan. Jadi kalimat marah ini tak boleh. Nabi pun tak boleh, apalagi kita manusia ya. Jadi karena marahnya Allah ini kepada Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh tentara. Semuanya tentang pembahasan hari ini berkaitan dengan pembelajaran kita. Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita ketika ada seseorang yang berbuat buruk terhadap kita? Ya, siapa? Ya, silakan berdiri nak. Ya. Oke, terima kasih. Ini mau 5 ada hadiah untuk apresiasi bahwasanya berani. Ya. Kemudian ada lagi dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa? Ada? Ya, silakan nak, berdiri nak. Bagaimana cara bersabar, Waliwa? Bagaimana cara bersabar ya? Di antara kita adakah yang bisa menjawab dari pertanyaan teman kita? Ya, silahkan nak. Banyak-banyak beristighfar Ya. dan memaafkan. Ya, berarti ada 3 jawabannya ya. Yang pertama bersifat kepada Allah, yang kedua sholat, dan yang ketiga memaafkan orang lain. Terima kasih, ini hadiahnya. Beri tepuk tangan yang semangat. Diskusi kami adalah ajaran-ajaran Nabi Yunus itu bagi para penduduk Ninawa merupakan hal yang baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, sehingga mereka menolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Hal tersebut membuat Nabi Yunus marah terhadap perilaku kaumnya sehingga ia meninggalkan kaumnya dan memberikan ancaman bahwa sebentar lagi azab Allah akan datang. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah para malaikat di langit dan berkaum-kaum dan sama membicarakan ketaatan Ayub dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Sementara itu iblis yang mendengar pembicaraan itu merasa iri dan ingin menjerumuskan Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan neraka. Tetapi keimanan Nabi Ayub lebih kuat dibandingkan mereka. Perhatikan ke depan, teman kalian akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, dengarkan. Silahkan kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Segala kenikmatan dan kesenangan yang dikaruniakan kepadanya tak sampai melupakan kepada Allah. Ia gemar berbuat kebajikan, suka menolong orang yang menderita terlebih dari golongan kafir, miskin. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan ya, yang semangat. Dari hasil diskusi teman kita kelompok tadi, adakah yang masih ingin ditanyakan? Ada? Ya, silakan. Saya akan bertanya Ya. tentang diskusi kelompok 4. Ya. Mengapa Nabi Yunus keluar dari ikan paus? Ya, kelompok 4. Silakan dijawab dari kelompok 4. Siapa yang menjawab? Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Karena Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz sholimin. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Hadiah ya. Yang menjawab dan yang bertanya mendapat hadiah. Jadi untuk yang lain semangat ya. Bertanya. Ya, dapat hadiah juga. Hari kita simpulkan bersama-sama ya nak, dengan hal yang paling semangat. Apa yang tadi kita sudah pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama, penduduknya apa namanya? Penduduk Nawa tidak mau mendengarkan dakwanya Nabi Yunus. Lalu penduduk Nawa diajak oleh Allah kan dengan marahnya juga Nabi Yunus salam. Setelah Nabi Yunus naik ke kapal, bentuk marahnya Allah itu bagaimana?
Tenggelamkan di laut. Setelah tenggelam ke laut, dia ditelan siapa, Nak? Siapa nama ikan pausnya? Nun. Setelah ditelan ikan paus, berapa lama di dalam ikan paus? Kemudian kenapa sih dia bisa keluar dari perut ikan paus? Karena berdoa. Bagaimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu penduduk Ninawa bertaubat kepada Allah dan Nabi Yunus pun bertaubat kepada Allah juga. Dan akhirnya sama-sama beriman kepada Allah semua. Kemudian yang kedua, keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini terkenal dengan apa? Kekayaan, kemudian kesabaran, kemudian ketaatan, kemudian yang pertama kali diuji oleh Allah apa? Istrinya meninggalkannya. Yang pertama adalah hartanya semua habis dibakar. Kemudian hewan ternaknya dibunuh oleh jin. Kemudian yang kedua, anaknya juga dibunuh. Yang ketiga apa? Istrinya meninggalkan karena apa? Iya, karena Nabi Yunus sakit-sakitan. Lalu siapa istri yang setia? Rahmah. Lalu Nabi Yunus pun sembuh kan? Dan akhirnya tetap bertakwa kepada Allah walaupun dalam keadaan kaya, walaupun dalam keadaan miskin, walaupun ditimpa musibah ataupun sesudah ditimpa musibah dan sebelum ditimpa musibah, tidak sekecil pun berubah keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak. Kita harus tetap sabar, taat kepada Allah dengan cara sholat, berzikir, optimis seperti kisah keteladanan Nabi Ayub dan Nabi Yunus. RKPD-nya, Nak? Sudah. Melima akan kumpul. Silahkan. Malima akan memberikan informasi tambahan dari penjelasan yang tadi sudah kita lihat, sudah kita amati, dan sudah kita dengar. Yang pertama, keteladanan Nabi Yunus alaihissalam ya. Nabi Yunus alaihissalam ini adalah diutus Allah untuk berdakwah tadi kan. Kemudian di sini ada rasa marahnya Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa marah? Karena penduduk Ninawa tidak mau mendengarkan, mereka hanya mendengarkan ajaran yang dari dulu sudah mereka anut dari nenek moyang mereka. Dan hasil marahnya tadi, apa kata Nabi Yunus? Tunggu ajab Allah ya, katanya begitu. Lalu Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah. Lalu pada dalam keadaan marah ini juga Allah pun marah kepada Nabi Yunus. Dan Allah pun marah kepada penduduk Ninawa yang telah membuat marah seorang nabi kan. Jadi kalimat marah ini tak boleh. Nabi pun tak boleh, apalagi kita manusia ya. Jadi karena marahnya Allah ini kepada Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh Malimah sudah mengirimkan soal formatif di WA grup kita. Nanti setelah pulang sekolah dikerjakannya, Nak, untuk menambah nilai tugas kalian. Kemudian pembelajaran selanjutnya kan sudah habis karena kita akan ujian semester ganjil. Kisi-kisi soalnya adalah sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita lalui, dimulai dari apa-apa yang dari awal sampai akhir kita pelajari. Dan Malimah sudah tuliskan juga di soal formatif tadi, ada di situ kisi-kisi soalnya untuk ujian. Jadi itu bisa menjadi bahan pembelajaran untuk ujian. Paham, Nak? Paham. Pengumuman hasil kelompok terbaik terpilih kepada kelompok 1. Berikan tepuk tangan yang semangat. Jadi saya memberikan hadiah ya.
bertanya tentang pembelajaran hari ini tentang bagaimana sih cara mengajar mualimah. Apakah bagaimana menurut kalian? Kelompok 1. Mantap, Oke, yang kedua, kelompok 2. Baik, mualimah. Kelompok 3. Menyenangkan, Mualimah. Kelompok 4. Bagus, Mualimah. Kelompok 5. Sangat menyenangkan, Mualimah. Oke, terima kasih anak-anak mualimah. Untuk mengambil keberkahan pembelajaran kita hari ini, marilah kita baca doa untuk menutup pembelajaran hari. Silakan, ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua serta dilaksanakan dan diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari ya. Kita tutup dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Hati-hati di jalan, baca bismillah, dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.